Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 1054-PDIB-2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 1. Identitas terdakwa. Nama Eko Prasetyo, tempat lahir Jakarta, usia 20 tahun, tanggal lahir 27 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tunakarya, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Haji Ung, RT 007, RW 004, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. 2. Penahanan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang. Ketiga, dakwaan. Bahwa terdakwa Eko Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Rawa Selatan 1, RT 001, RW 01, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016, sekira jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan. Dan ketika pergi nongkrong di Kemayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu, jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk jemput pacar terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Laler, Kemayoran, Jakarta. Tanpa izin membuka tas milik saksi Muhammad Faisal SM yang kemudian dilihat, di dalam terdapat kunci motor Kawasaki Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah itu, terdakwa meninggalkan tempat kos pacar terdakwa menuju ke tempat kos saksi Muhammad Faisal SM sekira jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM dengan menggunakan kunci asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah terdakwa seorang diri sampai di tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa membuka slot kunci gerbang rumah kos menuju tempat parkir motor saksi Muhammad Faisal SM, dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange nomor polisi B4740BFU, lalu menyalakan dengan kunci kontak asli yang terdakwa temukan di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah motor tersebut hidup, terdakwa lalu mengangkat dan menyingkirkan tiang yang menghalangi motor keluar. Yang akhirnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM, dan oleh terdakwa, motor tersebut ditaruh di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud untuk dijual seharga 5 juta rupiah. Yang kemudian terdakwa kembali lagi ke Kemayoran, tempat terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM dan kawan-kawan nongkrong. Tetapi pada hari Minggu sore, tanggal 22 Mei 2016, ketika terdakwa kembali ke tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, setelah melihat rekaman CCTV perihal perbuatan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti motor, 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange, nomor polisi B4740BFU atas nama Irfan Kurniawan, yang terdakwa taruh di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar 39 juta rupiah atau dalam jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jakarta 27 September 2016. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Veronica Megawulan, SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk Keadilan. Surat tuntutan pidana nomor perkara 1054 PIDP-2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Persidangan perkara atas nama terdakwa Eko Prasetyo yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan ini tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung, telah muncul berbagai perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum. Namun demikian, karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran material, maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan perbendaharaan pengetahuan dan pengalaman kita semua dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memerhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Eko Prasetyo, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 20 tahun 27 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji Ung, RT 7, RW 4, Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan, tunakarya, pendidikan, SD. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1054 PIDP-2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Desember 2016. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, bahwa terdakwa Eko Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Rawa Selatan 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Pusat, atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 20.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan, dan ketika pergi nongkrong di Kebayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk jemput pacar terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika sampai di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa tanpa izin membuka tas milik saksi Muhammad Faisal SM yang kemudian dilihat di dalamnya terdapat kunci motor Kawasaki Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kos pacar terdakwa menuju ke tempat kos saksi Muhammad Faisal SM sekira jam 23.00 waktu Indonesia Barat dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM dengan menggunakan kunci asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah terdakwa seorang diri sampai di tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa membuka slot kunci gerbang rumah kos menuju tempat parkir motor saksi Muhammad Saiful SM dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange
dengan nopol B4740 BFU, lalu menyalakan dengan kunci kontak asli yang terdakwa temukan di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah motor tersebut hidup, terdakwa lalu mengangkat dan menyingkirkan tiang yang menghalangi motor keluar, yang akhirnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor Ninja RR milik Muhammad Faisal SM dan oleh terdakwa motor tersebut ditaruh di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud untuk dijual seharga 5 juta rupiah, yang kemudian terdakwa kembali lagi ke Kemayoran tempat terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM dan kawan-kawan nongkrong. Tetapi pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016, ketika terdakwa kembali ke tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Setelah melihat rekaman CCTV perihal perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti motor satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange dengan nopol B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan yang terdakwa taruh di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar 39 juta rupiah atau dalam jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hasil pembuktian atas fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi yang pertama, Muhammad Faisal SM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Rawa Selatan 1 RT 1 RW 1 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa berupa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna orange tahun 2015 dengan nopol B4740 BFU milik saksi, 2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR, bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan, dan ketika pergi nongkrong di Kemayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk menjemput pacar terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat, bahwa pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016 telah diketahui bahwa pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016 setelah diketahui dari rekaman CCTV bahwa terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna orange tahun 2015 dengan nopol B4740 BFU milik saksi yang telah hilang. Akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti barang bukti motor 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange nopol B4740 BFU milik saksi yang terdakwa taruh di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar 39 juta rupiah atau dalam jumlah tersebut. Dalam tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi tersebut. Yang kedua, saksi Suhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan saksi korban, bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik dan keterangan saksi tetap tidak ada perubahan, bahwa saksi bekerja sebagai penjaga keamanan rumah kos yang ditempati oleh saksi korban, bahwa saksi mengenal terdakwa dari saksi korban karena sering datang main ke tempat kos saksi korban dan juga sering menginap di kosan saksi korban, bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa pergi keluar bersama dengan saksi korban, katanya mau pergi main, bahwa sekitar pukul 23.00
waktu Indonesia Barat, terdakwa datang sendirian dan pergi membawa motor saksi korban. Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan helm dan jaket sweater. Bahwa saksi yakin yang mengambil motor itu adalah terdakwa karena dari cara berjalan terdakwa. Bahwa saksi tidak curiga karena terdakwa adalah teman dari saksi korban. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi tidak melawan. Lalu tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi tersebut. Yang ketiga, saksi Faza Eko Laksana dibacakan sebagaimana dalam BAP penyidik. Dalam tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi tersebut. Adapun keterangan terdakwa dalam pokoknya sebagai berikut, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Rawa Selatan 1, RT 1, RW 1, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan, dan ketika pergi nongkrong di Kemayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk jemput pacar terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Lale Kemayoran Jakarta Pusat. Ketika sampai di Gang Lale Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa tanpa izin membuka tas milik saksi Muhammad Faisal SM yang kemudian dilihat yang di dalamnya terdapat kunci motor Kawasaki Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah itu, terdakwa meninggalkan tempat kos pacar terdakwa menuju ke tempat kos saksi Muhammad Faisal SM sekira jam 23.00 waktu Indonesia Barat dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM dengan menggunakan kunci asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Bahwa setelah terdakwa seorang diri sampai di tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa membuka slot kunci gerbang rumah kos menuju tempat parkir motor saksi Muhammad Saiful SM, dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange dengan nopol B4740 BFU. Lalu setelah menyalakan dengan kunci kontak asli yang terdakwa temukan di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM, setelah motor tersebut hidup, terdakwa lalu mengangkat dan menyingkirkan tiang yang menghalangi motor keluar, yang akhirnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Dan oleh terdakwa, motor tersebut ditaruh di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat dengan maksud untuk dijual seharga 5 juta rupiah. Yang kemudian terdakwa kembali lagi ke Kemayoran tempat terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM dan kawan-kawan nongkrong. Pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat setelah melihat rekaman CCTV perihal perbuatan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti motor 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange dengan nopol B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan yang terdakwa taruh di Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar 39 juta rupiah atau dalam jumlah tersebut. Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan discharge. Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna orange tahun 2015 dengan nopol 4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan. Lalu satu lembar STNK motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 atas nama Irfan Kurniawan. 2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR. 1 buah CD rekaman CCTV. Majelis hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, sebelum kami membahas unsur-unsur yuridis terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, alat bukti, surat, dan keterangan terdakwa yang telah diungkap di persidangan sebagai berikut.
bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 kira jam 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di sebuah rumah kos, saksi Muhammad Faisal SM mengambil satu unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR berwarna orange, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencuri kunci kontak asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Kemudian terdakwa segera ke tempat parkir motor saksi Muhammad Saiful SM dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange dengan nopol B4740 BFU, terdakwa langsung menghidupkannya dan segera pergi untuk membawa sepeda motor tersebut. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil satu unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR berwarna orange, lalu motor tersebut ditaruh di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud untuk dijual seharga 5 juta rupiah. Dan pada tanggal 22 Mei 2016 ketika terdakwa kembali ke tempat kos saksi Muhammad Saiful SM, dan pada tanggal 22 Mei 2016 ketika terdakwa kembali ke tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dan pada tanggal 22 Mei 2016 ketika terdakwa kembali ke tempat kos saksi Muhammad Saiful SM, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru Jakarta Pusat setelah melihat rekaman CCTV perihal perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dengan pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu barang siapa. Yang kedua, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan merupakan kewajiban dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan yang membuktikan unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Barang siapa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bernama Eko Prasetyo dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Selanjutnya, tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan atau tindakannya, tentu saja orang itu jiwanya harus sehat. Bahwa subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa Eko Prasetyo yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya, dan ternyata identitas tersebut sama dengan yang tersebut di dalam surat dakwaan. Ditinjau dan fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar, dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam hal demikian, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur barang siapa ini telah terpenuhi. Yang kedua, unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di sebuah rumah kos saksi Muhammad Faisal SM mengambil satu unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR berwarna orange. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencuri
bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencuri kunci kontak asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Kemudian terdakwa segera ke tempat parkir motor saksi Muhammad Saiful SM dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange dengan nopol B4740 BFU, terdakwa langsung menghidupkannya dan segera pergi untuk membawa sepeda motor tersebut. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan yakin menurut hukum. Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 KUHP sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP berdasarkan sikap, ucapan-ucapan atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung. Tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami, jaksa penuntut umum dan perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta peraturan serta undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Eko Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Prasetyo selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR berwarna orange tahun 2015 dengan nopol B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan. 1 lembar STNK motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 atas nama Irfan Kurniawan. 2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR atau seluruhnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Faisal SM, dan 1 buah CD rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara. Yang keempat, membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Atas dasar tersebut, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada hari Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Oktober 2016. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Rivaldo Sanova SH. Nota pembelaan perkara pledoi nomor 1054 PID/2016-PN Jakarta Pusat. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Perkara Pidana 1054 PID/2016-PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang terhormat, rekan jaksa penuntut umum yang terhormat dan sidang yang kami muliakan, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rania Kirunisa SHMH, selaku advokat berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penunjukan penasihat hukum untuk terdakwa. Nama Eko Prasetyo, tempat lahir Jakarta, usia 20 tahun, tanggal lahir 27 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tunakarya, kebangsaan Indonesia,
Alamat Jalan Haji Ung, RT 007, RW 004, Kelurahan Utan Panja, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan ini, perkenankan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan pledoi atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan dakwaan melakukan pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP. Oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa hendak menyampaikan nota pembelaan dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Kedua, dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Ketiga, fakta persidangan. Keempat, analisis hukum. Dan terakhir, permohonan. Pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini dengan nomor 1054/PIT/2016/PN Jakarta Pusat. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifan memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran dalam mengungkap perkara ini hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. Dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Pertama, menyatakan bahwa Eko Prasetyo terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap dakwaan Eko Prasetyo selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Yang tiga, menyatakan barang bukti 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna orange tahun 2015 dengan nomor polisi B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan, 1 unit lembar STNK nomor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 atas nama Irfan Kurniawan, 2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR. Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Faisal SM dan 1 CD rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara. Keempat, membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Fakta persidangan. Pertama, bahwa terdakwa Eko Prasetyo pada hari Sabtu 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Rawa Selatan 1, RT 001, RW 01, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, mencuri di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Kedua, bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekiranya pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa dan saksi Muhammad Faisal nongkrong bersama kawan-kawannya dan ketika pergi nongkrong di Kemayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-temannya untuk menjemput pacar terdakwa di wilayah Senen sekitaran Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketiga, bahwa pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016 telah diketahui dari rekaman CCTV bahwa terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna orange tahun 2016 nomor polisi B4740 warna orange milik saksi telah hilang. Akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa
Berikut barang bukti 1 unit motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye dengan nomor polisi B4740 BFU. Keempat, bahwa saksi Muhammad Faisal SM telah lalai menitipkan barang pribadinya kepada orang lain. Kelima, bahwa pada sebenarnya terdakwa mencuri motor milik saksi Muhammad Faisal karena keadaan mendesak. Keenam, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan ketujuh, bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Analisis hukum. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur-unsur pembuatan pidana yang didakwakan, bahwa terdakwa dengan dakwaannya pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP dengan unsur-unsur 1. Barang siapa. Kedua, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Dengan merupakan kewajiban jaksa penuntut umum untuk pembuktian surat dakwaan dengan pembuktian unsur-unsur pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP berdasarkan fakta-fakta terungkap dari persidangan tersebut sebagai berikut. Pertama, unsur barang siapa. Yang termasuk barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa Eko Prasetyo melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna orange dengan nomor polisi B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan di Jalan Rawa Selatan 1 RT 001 RW 01 Kelurahan Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan menggunakan kunci asli motor Kawasaki Ninja RR warna orange nomor polisi B4047 BFU atas nama Irfan Kurniawan tersebut dibawa dan dijual. Pencurian tersebut menyebabkan Muhammad Faisal kerugian terhadap korban. Kedua, unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Mei 2016 telah mencuri motor Kawasaki Ninja RR warna orange nomor polisi B4047 BFU dengan menggunakan kunci asli yang diambil di dalam tas Muhammad Faisal. Pada pukul 23.00 terdakwa bermaksud untuk mengambil motor tersebut di rumah kos Muhammad Faisal, lalu motor tersebut dijual oleh terdakwa. Pencurian tersebut menyebabkan kerugian terhadap korban. Memang benar, dalam analisis dari jaksa penuntut umum telah berhasil dibuktikan bahwanya terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada pasal 363 ayat 1 ke 3. Namun, dapatkah terdakwa dipidana? Pertanyaan tersebut harus dibuktikan dengan adanya tidaknya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa. Dari hal-hal yang terungkap dari persidangan, jelas bahwa Muhammad Faisal telah lalai menitipkan barang kepada orang lain. Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa motor Ninja Kawasaki RR dengan nomor polisi B4047 adalah atas nama Irfan Kurniawan dan bukan Muhammad Faisal yang jelas kepemilikannya. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya timbul pertanyaan, apakah memang benar saksi Muhammad Faisal adalah memang pemilik kendaraan motor tersebut? Karena jika saksi Muhammad Faisal adalah pemiliknya, mengapa STNK adalah nama Irfan Kurniawan?
Permohonan 1. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kedua, terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dan menyesali dan akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Yang keempat, bahwa pada sebenarnya terdakwa mencuri motor milik saksi Muhammad Faisal karena keadaan mendesak. Demikian kami sampaikan nota pembelaan ini. Apabila terdapat sikap, tindakan maupun ucapan kata-kata dari kami selaku tim penasihat hukum terdakwa yang kurang berkenan di hati dari pihak manapun selama di persidangan ini, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya karena bukanlah maksud kami untuk itu, namun semata-mata hanya bertujuan untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa dalam hal memperoleh keadilan yang hakiki, yang akhirnya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatnya kepada kita semua, khususnya pada yang terhormat majelis hakim yang memutus perkara ini. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 27 September 2016. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Rania Kirnisa, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pembacaan putusan perkara pidana dengan nomor register 1054 pidana B 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa atas nama Eko Prasetyo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini adalah sidang pembacaan putusan kepada terdakwa, kuasa hukum, dan jaksa penuntut umum diharapkan mendengarkan isi dari putusan ini. Putusan nomor 1054 pidana B 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama lengkap Eko Prasetyo, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 20 tahun 27 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Haji RT 007 RW 004, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Beragama Islam, pekerjaan tunakarya, pendidikan terakhir, sekolah dasar. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh Daniel Sony R. Pardede, SH, dan Tulus H. Simanjuntak, SH, penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2016. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1054 pidana B 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 1054 pidana B 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal tentang penetapan hari sidang. Yang tiga, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Eko Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Eko Prasetyo selama 1 tahun dan 10 bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna oranye tahun 2015 dengan nomor polisi B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan. 1 lembar STNK motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 atas nama Irfan Kurniawan. 2
2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR seluruhnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Faisal SM, dan 1 buah CD rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah mendengarkan tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula. Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa atau penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Eko Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Rawa Selatan 1 RT 001 RW 01 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 20.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan. Dan ketika pergi nongkrong, di Kemayoran terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk jemput pacar. Terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Lahar Kemayoran Jakarta Pusat. Ketika sampai di Gang Lahar Kemayoran Jakarta Pusat, terdakwa tanpa izin membuka tas milik saksi Muhammad Saiful SM yang kemudian dilihat di dalam terdapat kunci motor Kawasaki Ninja RR milik saksi Muhammad Saiful SM. Lalu melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Saiful SM. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kos pacar terdakwa menuju ke tempat kos saksi Muhammad Saiful SM. Sekira 23.00 waktu Indonesia Barat dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Saiful SM dengan menggunakan kunci asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Saiful SM. Setelah terdakwa seorang diri sampai di tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa membuka slot kunci gerbang rumah kos menuju tempat parkir motor saksi Muhammad Saiful SM. Dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye dengan nomor polisi B4740 BFU, lalu menyatakan dengan kunci kontak asli yang terdakwa temukan di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah motor tersebut hidup, terdakwa lalu mengangkat dan menyingkirkan tiang yang menghalangi motor keluar, yang akhirnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Dan oleh terdakwa motor tersebut ditaruh di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat dengan maksud untuk dijual seharga Rp5 juta. Yang kemudian terdakwa kembali lagi ke Kemayoran tempat terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM dan kawan-kawan nongkrong. Tetapi pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016 ketika terdakwa kembali ke tempat kos saksi Muhammad Saiful SM, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru ke Jakarta Pusat setelah melihat rekaman CCTV perihal perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti nomor 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye dengan nomor polisi B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan yang terdakwa taruh di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar Rp39 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Muhammad Faisal SM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Raya Selatan 1 RT 001 RW 01 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa berupa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR oranye tahun 2015 dengan nomor polisi B4740 BFU milik saksi 2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR. Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekiranya jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan dan ketika pergi nongkrong di Kemayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk jemput pacar terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahwa pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016 telah diketahui dari rekaman CCTV bahwa terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna oranye tahun 2015 dengan nomor polisi B4740 BFU milik saksi telah hilang. Akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti motor 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye dengan nomor polisi B4740 BFU milik saksi yang terdakwa taruh di Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar 39 juta rupiah atau dalam jumlah tersebut. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut. 2. Suhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban, bahwa benar keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik dan keterangan saksi tetap tidak ada perubahan, bahwa saksi bekerja sebagai penjaga keamanan rumah kos yang ditempati oleh saksi korban, bahwa saksi mengenal terdakwa dari saksi korban karena sering datang main ke tempat kos saksi korban dan juga sering menginap di kosan saksi korban, bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa pergi keluar bersama dengan saksi korban, katanya mau pergi main, bahwa sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdakwa pergi keluar bersama dengan saksi korban, katanya mau pergi main dan membawa motor saksi korban, bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan helm dan jaket sweater, bahwa saksi yakin yang mengambil motor itu adalah terdakwa karena dari cara berjalan terdakwa, bahwa saksi tidak curiga karena terdakwa adalah teman dari saksi korban, bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi tidak melawan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut. Saksi yang ketiga adalah Fazza Eko Laksana. Dibacakan sebagaimana dalam BAP penyidik terhadap keterangan saksi. Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Rawa Selatan 1 RT 001 RW 01 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekiranya jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan dan ketika pergi nongkrong di Kemayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk jemput pacar terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika sampai di Gang Laler, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa tanpa izin membuka tas milik saksi Muhammad Faisal SM yang kemudian dilihat di dalam terdapat kunci motor Kawasaki Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah itu, terdakwa meninggalkan tempat kos pacar terdakwa menuju ke tempat kos saksi Muhammad Faisal SM. Sekira jam 23.00 waktu Indonesia Barat dengan maksud untuk mencuri
sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM dengan menggunakan kunci asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Saiful SM. Bahwa setelah terdakwa seorang diri sampai di tempat kos saksi Muhammad Faisal SM, terdakwa membuka slot kunci gerbang rumah kos menuju tempat parkir motor saksi Muhammad SM. Dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye dengan nomor polisi B4740BFU, lalu menyalakan dengan kunci kontak asli yang terdakwa temukan di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah motor tersebut hidup, terdakwa lalu mengangkat dan menyingkirkan tiang yang menghalangi motor keluar, yang akhirnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM, dan oleh terdakwa motor tersebut ditaruh di Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud untuk dijual seharga 5 juta rupiah. Yang kemudian terdakwa kembali lagi ke Kemayoran tempat terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM dan kawan-kawan nongkrong. Pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016, terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Setelah melihat rekaman CCTV perihal perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti motor 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye dengan nomor polisi B4740BFU atas nama Irfan Kurniawan yang terdakwa taruh di Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar 39 juta rupiah atau dalam jumlah tersebut. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau other charge. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna oranye tahun 2015 dengan nomor polisi 4740BFU atas nama Irfan Kurniawan, 1 lembar STNK motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 atas nama Irfan Kurniawan, 2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR, dan 1 buah CD rekaman CCTV. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira jam 1.30 waktu Indonesia Barat bertempat di sebuah rumah kos alamat Jalan Melawan dalam RT 02 RW 011 Kelurahan Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengambil 1 unit handphone merek Bion B78 casing warna hitam. Bahwa terdakwa mengambil HP dengan cara memanjat tangga bambu panjang kurang lebih 3 meter yang menyandar pada jendela rumah kamar kos. Kemudian terdakwa mengambil handphone yang ada di lantai. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit handphone merek Bion B78 casing warna hitam lalu memasukkan ke dalam tas ransel yang digendong di punggung dan turun tangga dan diteriaki maling oleh orang, kemudian dibawa ke kantor polisi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa atau penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dan sependapat dengan jaksa atau penuntut umum, sehingga mengambil alih secara mutandis menjadi pertimbangan majelis hakim sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. Yang kedua, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan lawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ada 1. Barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa dimaksudkan di sini adalah orang yang bernama Syarul Rohman dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Selanjutnya, tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan untuk dapat mampu bertanggung jawab.
terhadap perbuatan atau tindakannya. Tentu saja orang itu jiwanya harus sehat. Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa Eko Prasetyo yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya dan ternyata identitas tersebut sama dengan yang tersebut di dalam surat dakwaan. Ditinjau dan fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam hal demikian, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya. Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa ini majelis berpendapat dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, di mana orang yang diajukan ke depan sidang ini sebagai terdakwa adalah Eko Prasetyo. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. Atau yang kedua, unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Rawa Selatan 1 RT 001 RW 01 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM nongkrong bersama kawan-kawan dan ketika pergi nongkrong di Kemayoran, terdakwa membawa tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu jam 22.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa izin kepada teman-teman untuk jemput pajar terdakwa di wilayah Senen ke sekitaran Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika sampai di Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa tanpa izin membuka tas milik saksi Muhammad Faisal SM yang kemudian dilihat di dalam terdapat kunci motor Kawasaki Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Lalu melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Faisal SM. Menimbang bahwa sekira jam 23.00 waktu Indonesia Barat dengan maksud untuk mencuri sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM dengan menggunakan kunci asli yang ada di dalam tas milik saksi Muhammad Saiful SM, terdakwa seorang mendatangi tempat kos saksi Muhammad Faisal SM. Terdakwa lalu membuka slot kunci gerbang rumah kos menuju tempat parkir motor saksi Muhammad Saiful SM. Dan setelah menemukan sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye nomor polisi B4740 BFU lalu menyalakan dengan kunci kontak asli yang terdakwa temukan di dalam tas milik saksi Muhammad Faisal SM. Setelah motor tersebut hidup, terdakwa lalu mengangkat dan menyingkirkan tiang yang menghalangi motor keluar yang akhirnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor Ninja RR milik saksi Muhammad Faisal SM. Dan oleh terdakwa motor tersebut ditaruh di Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat dengan maksud untuk dijual seharga 5 juta rupiah. Menimbang bahwa selanjutnya kemudian terdakwa kembali lagi ke Kemayoran tempat sebelumnya terdakwa dan saksi Muhammad Faisal SM dan kawan-kawan nongkrong pada hari Minggu sore tanggal 22 Mei 2016. Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Faisal SM bersama anggota Polri dari Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat setelah melihat rekaman CCTV perihal perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 warna oranye dengan nomor polisi B4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan yang terdakwa taruh di Gang Laler Kemayoran, Jakarta Pusat sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Faisal SM mengalami kerugian sebesar 39 juta rupiah atau dalam jumlah tersebut. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan yakin menurut hukum. Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah
maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengalami terus terang perbuatannya dan menyesali atau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Eko Prasetyo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna oranye tahun 2015 dengan nomor polisi 4740 BFU atas nama Irfan Kurniawan, 1 lembar STNK motor Kawasaki Ninja RR tahun 2015 atas nama Irfan Kurniawan, 2 buah kunci kontak motor Kawasaki Ninja RR, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Faisal SM dan 1 buah CD rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara. Keenam, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp2.000. Demikian pembacaan putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Iksan Rizky SHMH dengan Hakim-Hakim anggota Tafsir Sembiring Meliala SHMH dan Bambang Edi Supriyanto SHMH. Kepada terdakwa, apakah terdakwa menerima hasil putusan ini? Menerima, Yang Mulia. Saya ulangi, apakah terdakwa sepenuhnya menerima hasil putusan ini? Siap menerima, Yang Mulia. Baik. Sidang perkara pidana nomor 1054 garis miring pidana titik B garis miring 2016 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan ditutup.